Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, izinkan saya sebelum melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayang Sinta Fatimah. Saya bermaksud dan tujuan saya untuk membuat video ini yaitu memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum itu NIM atau nomor induk mahasiswa saya yaitu 122202040. Nah, kemudian untuk materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu mengenai otonomi daerah. Mungkin tidak lain dan tidak asing bagi kawan-kawan semuanya terkait otonomi daerah. Dari sejak kita sekolah dasar sampai jenjang SMP, SLTA itu pun sudah sering dibahas. Kemudian sekarang kita menemukan lagi otonomi daerah di tingkat perguruan tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkatnya dari otonomi daerah dan aspek-aspeknya hingga tujuan dan prinsip dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yaitu ada prinsip atau yang pertama yaitu ada pengertian otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu bermakna bahwa itu tiap-tiap daerah itu memiliki hak atau memiliki pemerintahan sendiri untuk mengurus secara mandiri pemerintahannya menurut asasnya. Kemudian apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah itu singkatnya seperti ini. Itu merupakan hak dan kewenangan pemerintahan dalam mengurus pemerintahannya. Kemudian bisa kita artikan atau kita bisa mencari bahwa otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur serta mengurus berbagai urusan tertentu. Nah, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu seperti layaknya kabupaten, kota, dan provinsi. Itu merupakan wilayah-wilayah yang memiliki sistem pemerintahannya atau mempunyai cara untuk mengaturnya sendiri. Nah, itu dinamakan otonomi daerah. Kemudian dalam otonomi daerah itu terdapat dua asas yang akan menjadikan optimalnya terjadinya otonomi daerah, yaitu ada asas otonomi atau asas otonom dan ada asas tugas bantuan. Kira-kira teman-teman atau kawan-kawan di sini ada yang sudah tahu apa itu asas otonom dan asas pembantuan atau asas asas tugas pembantuan. Nah, kedua asas ini mencakup dalam terjadinya sistem otonom. Nah, kemudian kita preteli apa itu arti dari asas otonom. Nah, asas otonom asas otonom ini dalam ketentuan tersebut memiliki makna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan di definisi tadi, bahwa itu merupakan turunan pemerintahan atau turunan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan asas tugas pembantuan? Kira-kira seperti ini. Itu dimaksudkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan melalui penugasan atau pemerintahan provinsi ke pemerintahan kabupaten, kota, desa, penugasan dari pemerintahan kabupaten, kota, hingga desa dari pemerintahan yang lebih atasnya atau dari provinsi, layaknya seperti itu. Jadi tadi kita sudah membaca atau memahami dua dari materi otonomi daerah. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada asas-asas otonomi daerah. Kemudian asas otonom atau otonomi daerah itu tidak akan terjadi kecuali apabila tidak ada latar belakangnya. Maka kita di sini harus meneliti
Kira-kira apa sih latar belakang dari otonomi daerah? Gini ya kawan-kawan, latar belakang dari otonomi daerah itu terjadi di Indonesia, atau otonomi di Indonesia itu lahir di tengah gejolak sosial yang sangat masif pada tahun 1999. Gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997. Nah, gejolak ini yang melanda negara Indonesia sehingga itu menjadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Jadi, otonomi daerah ini terjadi ketika ada gejolak sosial yang sangat masif ya kawan-kawan. Nah, kemudian kita lanjut ke tujuan otonomi daerah. Sekali lagi, latar belakang itu merupakan aspek yang menjadi terjadinya otonomi daerah. Sekarang ada tujuan otonomi daerah. Kira-kira sesuatu yang terjadi itu tidak akan terjadi apabila tidak memiliki tujuan. Nah, kemudian sekarang kita telaah, kira-kira tujuan otonomi daerah itu untuk apa? Nah, nomor 1 saya akan bacakan, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, itu untuk keadilan. Yang keempat, untuk pemerataan. Yang kelima, itu untuk pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat serta antara daerah dan dalam rangka keutuhan NKRI tentunya. Yang keenam, yaitu mendorong masyarakat untuk memberdayakan masyarakatnya. Yang ketujuh, untuk menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, yaitu untuk mengurusi pemerintahan daerah. Kemudian, selain tujuan, kita beranjak ke prinsip otonomi daerah. Nah, jika manusia memiliki prinsip hidup, maka otonomi daerah pun memiliki prinsip. Kenapa dia harus dilakukan di tiap daerah? Kenapa harus terjadi otonomi daerah dan kenapa harus ada otonomi daerah? Nah, maka prinsipnya yaitu prinsip yang luas ya, seluas-luasnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan kepada pemerintahan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kearifan, inovasi, daya saing, kreativitas daerah, nilai dan tata kelola kehidupan bersama yang diyakini oleh masyarakat daerahnya, tentunya sesuai dari pemerintahan atas, pemerintahan pusat yang memerintahkan kepada pemerintah daerah. Seperti itu. Kemudian otonomi daerah dan demokratisasi. Kira-kira apa ya keterkaitannya atau kesinambungannya antara otonomi daerah dan demokratisasi? Seperti ini kawan-kawan. Secara umum dipahami bahwa politik desentralisasi yang mengukuhkan keberadaan otonomi daerah itu merupakan buah dari proses atau hasil dari proses demokratisasi pemerintahan. Nah, dalam konteks ini Indonesia baru yang dicita-citakan oleh para pelopor gerakan reformasi. Desentralisasi dan otonomi daerah adalah salah satu agenda yang harus terus dijaga keberlangsungannya. Jadi, otonomi daerah dan demokratisasi itu merupakan buah. Otonomi daerah itu merupakan buah dari demokratisasi ya kawan-kawan. Nah, untuk pemaparan presentasi kali ini semoga bisa diterima dengan baik, semoga membawakan manfaat yang bisa menjadikan bertambahnya ilmu kita itu bermanfaat. Allah beri rahmat dan beri keridhaan atas kefahaman kita dengan memahami materi otonomi daerah. Nah kawan-kawan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih apabila sudah melihat video ini dengan baik dan menyimak. Semoga senantiasa Allah memberi pemahaman lagi kepada kita, memberi keridhoannya untuk memberikan kita pemahaman yang lebih, memberikan kita semangat untuk mencari ilmu
yang lebih terkait khususnya di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Kurang lebihnya dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.